Nah, kemudian di sini untuk menentukan gitu ya, menentukan sistem pertidaksamaan linier jika daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier tersebut atau daerah himpunan penyelesaiannya diberikan. Nah, ingat lagi bagaimana cara untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik ya. Jadi misalkan titik itu adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, berarti Y min Y1 itu sama dengan M kali X min Y1 dengan M atau gradiennya adalah delta Y per delta X. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, khusus untuk persamaan garis yang melalui dua titik yang merupakan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Maka misalkan titik potongnya adalah A,0 dan 0,B, maka penyelesaiannya atau persamaannya adalah BX plus AY sama dengan AB. Gitu. Jadi tinggal di cross saja, B-nya dikalikan X tambah A kalikan Y sama dengan A kali B. Itu untuk persamaannya. Nah, misalkan di sini ada soal, ya, tuliskan suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV untuk daerah yang diwarnai. Nah, bisa diperhatikan sini untuk daerah yang diwarnai, gitu ya. Nah, jadi itu daerahnya. Nah, langkah pertamanya bagaimana menyelesaikannya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel SPTLDV dari daerah yang diwarnai, gitu ya. Pertama, kita tentukan dulu, ya, keempat persamaan garis. Pokoknya persamaan garis-garis batasnya. Ya, di sini ada 4. Ibu berikan nomor di sini, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, jadi ada 4 garis batas. Nah, yang pertama, ya, itu adalah garis yang melalui titik 2,0 dan 0,4. Jadi persamaan garisnya kita peroleh. Kita gunakan cara cepat saja, ya, karena ini merupakan titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi min 2X tambah Y sama dengan min 4. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah garis yang melalui titik 3,0 dan 0,3. Sehingga persamaan garisnya min 3X plus 3Y sama dengan min 9. Ini bisa disederhanakan jadi min X tambah Y sama dengan min 3. Nah, kemudian yang ketiga adalah garis yang merupakan sumbu X, sehingga persamaannya Y sama dengan 0. Kemudian yang keempat, garis yang merupakan sumbu Y, ya, sehingga persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Langkah kedua, kita menentukan tanda pertidaksamaan dari setiap garis batas. Nah, berarti di sini ada tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, dengan mengambil satu titik uji tanda dalam daerah penyelesaian. Nah, perhatikan, jadi ambil satu titik dalam daerah penyelesaiannya. Ya, misalkan di sini titik apa? Titik A, 1,-1. Kita lihat bahwa titik A berada pada daerah penyelesaiannya atau daerah yang diwarnai tadi. Yang pertama, uji titik A 1,-1 terhadap garis 1, yaitu min 2X plus Y. Titik-titik-titik min 4. Sekarang kita isi. Nah, kita substitusi dulu. Min 2 kali 1 ditambah min 1. Itu kan hasilnya min 3 ya. Nah, jadi bagaimana untuk min 3 terhadap min 4? Apakah dia lebih dari atau kurang dari? Nah, tentu jawabannya lebih dari ya. Sehingga PTLDV-nya adalah min 2X plus Y lebih dari sama dengan min 4. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena kita lihat garisnya. Garisnya merupakan garis utuh. Ya, jadi berisi tanda sama dengan gitu. Nah, kemudian uji titik A 1,-1 terhadap garis kedua, yaitu min X tambah Y titik-titik min 3. Kita lihat sekarang kita substitusi. Berarti min 1 tambah min 1, hasilnya min 2 ya. Nah, min 2 gimana terhadap min 3? Oh, lebih dari juga. Jadi, PTLDV-nya adalah min X tambah Y lebih dari sama dengan min 3. Kenapa isi sama dengan? Karena garis batasnya berupa garis utuh. Ya. Baik, selanjutnya uji titik A itu terhadap garis yang ketiga, ya, Y titik-titik 0 gitu. Nah, berarti kan min 1. Min 1 gimana terhadap 0? Berarti kan kurang dari ya. Nah, maka Y-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian uji titik A terhadap garis 4. Berarti X titik-titik 0. Nah, 1 gimana terhadap 0? Berarti satunya lebih dari 0 ya. Jadi, pertidaksamaan linier dua variabelnya X lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga
Baik, jadi di sini kita peroleh bahwa sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV untuk daerah yang diwarnai pada gambar kurva di atas, ya. SPT-LDV-nya adalah min 2x plus y lebih dari sama dengan min 4, min x plus y lebih dari sama dengan min 3, y kurang dari sama dengan 0, dan x lebih dari sama dengan 0. Di sini Ibu akan berikan untuk permasalahan. Nah, permasalahan nyata ya, yang mana bisa diselesaikan dengan program linier. Oke, jadi bisa perhatikan di sini. Nah, di sebuah kantin sekolah, gitu ya, Ani dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 36.000 untuk 4 mangkok soto dan gelas teh yang dipesan, gitu ya. Nah, kemudian di kantin yang sama, Adi dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 56.000 untuk 8 mangkok soto dan 4 gelas es teh. Ya. Nah, jika Benny memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas es teh di kantin tersebut, maka maksimum uang yang harus dibayarkan berapa? Oke, jadi pertama, perhatikan untuk informasi di sini terkait dengan model matematika dan fungsi tujuan, gitu ya. Sebenarnya sudah sempat Ibu berikan juga, jadi Ibu tidak bahas lagi. Silahkan dilihat bahwa model matematika ini intinya adalah apa? SPT-LDV gitu ya. Sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Gitu ya. Jadi bisa misalkan objek-objek yang diketahui pada soal yang berupa kendala atau batasan gitu ya. Nah, itu dimisalkan objek-objeknya itu adalah variabel tertentu misalnya X dan Y gitu. Nanti lebih jelasnya di pembahasan soal ya. Kemudian untuk fungsi tujuan, di sini adalah fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dia berbentuk fxy gitu. Jadi ax tambah by, di mana ab-nya elemen bilangan real, kemudian ab-nya tidak sama dengan 0. Nah, nilainya ini bergantung dari nilai x dan y, ya, yang memenuhi kendala tersebut. Kendala-kendala yang ada pada soal. Nah, nilai fungsi tujuan itu dapat minimum atau maksimum, gitu ya. Nah, nilai minimum atau maksimum itu disebut dengan nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, kemudian di sini, nah langsung saja kita selesaikan. Nah, karena SPT LDV-nya belum diketahui, gitu ya. Nah, jadi seperti yang Bu sampaikan sebelumnya, nah, langkah-langkahnya itu dimulai dari membuat model matematika. Langkah pertama, kita misalkan aja harga satu mangkok sotonya X, gitu ya. Kemudian harga satu gelas es tehnya Y. Nah, di sini kita memperoleh dua fungsi kendala atau batasan. Karena dia XY itu menyatakan harga. Jadi harga tidak mungkin negatif. Maka X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kita bisa buat tabel di sini. Untuk makanan, yang pertama soto es teh, harganya XY gitu ya. Nah, Ani dan kawan-kawan dia makan gitu ya. Jadi makan 4 atau mesan gitu ya, mesan 4 mangkok soto dan 6 gelas es teh gitu. Adi dia mesan lebih banyak, 8 mangkok soto dan 4 gelas es teh gitu ya. Oke, nah kita bisa perhatikan sini untuk pertidaksamaannya 4x tambah 6y kurang dari sama dengan 36.000. Sedangkan untuk Adi 4x tambah 8x tambah 4y kurang dari sama dengan 56.000. Nah, untuk Benny yang kita cari ini berapa sih maksimumnya dia membayar gitu ya. Nah, jadi dia memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas es teh. Itu yang akan kita cari ya. Jadi kita peroleh di sini untuk pertidaksamaannya. Nah, yang pertama itu adalah 4x plus 6y kurang dari sama dengan 36.000. Kemudian 8x plus 4y kurang dari sama dengan 56.000 gitu ya. Kemudian x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, pertidaksamaan ini itu membentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya. Dengan fungsi tujuannya bisa dimisalkan dengan z, ya. Jadi fxy itu sama dengan 5x tambah 3y, ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan ini. Baik, langsung saja.
Nah, di sini bisa disederhanakan ya untuk bentuk daripada pertidaksamaan dalam SPT LDV itu. Jadi kita bisa sederhanakan dari 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 36.000 itu menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 18.000. Kemudian 8X tambah 4Y kurang dari sama dengan 56.000. Ya, itu menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 14.000. Ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan seperti itu. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan dalam permasalahan program linier. Yang pertama adalah metode uji titik pojok, di mana untuk langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan menggunakan metode uji titik pojok itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian dari SPT-LDV. Kemudian yang kedua adalah menentukan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian tersebut. Ketiga adalah menentukan fungsi tujuan, yaitu fxy sama dengan ax plus by untuk setiap titik pojok tersebut. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Nah, nilai optimum itu dibedakan menjadi dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jika mencari nilai maksimum, berarti kita pilih nilai fxy yang terbesar. Sedangkan jika kita mencari nilai minimum, berarti kita pilih nilai fxy yang terkecil. Nah, untuk metode selanjutnya adalah metode garis lidik, di mana langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan menggunakan metode garis lidik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian dari SPT-LDV, kemudian yang kedua adalah menentukan persamaan garis lidik. Jika fungsi tujuan yang akan dioptimumkan fxy itu sama dengan ax plus by, maka persamaan garis lidik yang digunakan adalah ax plus by sama dengan k, di mana K sama dengan AB, ya, A kali B. Kenapa seperti itu? Agar lebih mudah dalam menggambar garis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggambar garis-garis lidik yang sejajar dengan garis AX plus BY sama dengan K, dan melalui setiap titik pojok daerah penyelesaian. Yang keempat adalah menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Jadi nilai optimum dapat diperoleh dengan mensubstitusi koordinat titik pojok yang dilewati garis lidik tersebut pada fungsi tujuan fxy sama dengan ax plus by. Nah, titik minimum itu diperoleh pada titik pojok yang paling awal dipotong oleh garis lidik, sedangkan titik maksimum diperoleh pada titik pojok yang paling akhir dipotong oleh garis lidik. Baik, kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode alternatif. Nah, misalkan terdapat 3 garis batas dari fungsi kendala, yaitu G1, G2, dan G3. Nah, untuk G1 dimisalkan A1X tambah B1Y sama dengan C1. Ya, jadi itu persamaannya. Nah, maka kita peroleh bahwa gradien dari garis tersebut dimisalkan M1 sama dengan min A1 per B1. Kemudian untuk G2 dimisalkan persamaannya adalah A2X tambah B2Y sama dengan C2. Maka gradiennya M2 sama dengan min A2 per B2. Kemudian yang terakhir adalah G3, di mana misalkan persamaannya adalah A3X tambah B3Y sama dengan C3, di mana gradiennya M3 sama dengan min A3 per B3. Nah, dimisalkan di sini gradien dari garis lidik itu M sama dengan min A per B. Nah, langkah selanjutnya kita letakkan gradien dari garis-garis batas yang digunakan, misalkan di sini M1, M2, dan M3, dan gradien garis lidik M pada suatu garis bilangan. Nah, yang pertama, jika diperoleh bahwa M itu lebih dari M1 dan kurang dari M2, maka titik optimum adalah titik potong antara garis G1 dan G2. Kemudian yang kedua, jika M lebih dari M1 dan kurang dari M3, maka titik optimum adalah titik potong antara garis G1 dan G3. Yang ketiga, jika M lebih dari M2 dan kurang dari M3, maka titik optimum adalah titik potong antara garis G2 dan G3. Nah, apabila M tidak terletak di antara dua gradien garis batas, maka kita bisa menggunakan uji titik pojok atau garis lidik. Nah, untuk penyelesaian titik maksimum, itu yang digunakan adalah
hanya gradien garis batas dari fungsi kendala yang bertanda kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk penyelesaian titik minimum, yang digunakan hanya gradien garis batas dari fungsi kendala bertanda lebih dari sama dengan. Jadi artinya ketika kita menyelesaikan soal, kita perhatikan dulu untuk permasalahan tersebut itu mencari titik maksimum atau nilai maksimum atau titik minimum atau nilai minimumnya seperti itu. Jadi kita bisa memilih ya garis-garis batas dengan tanda tertentu saja seperti itu. Dan misalkan yang titik maksimum atau nilai maksimum kita pilih gradien dari garis batas dari fungsi kendala yang bertanda kurang dari sama dengan saja gitu. Jadi yang lainnya tidak perlu diikutkan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu maksudnya. Jadi untuk langkah selanjutnya, nah di sini langkah kedua kita menggambar daerah penyelesaian sesuai dengan kendala atau batas ya. Nah, jadi yang pertama kita akan gambar untuk daerah penyelesaian dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 18.000. Oke, jadi seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, jika kita ingin membuat ya atau mencari daerah penyelesaian dari SPT LDV, ya akan lebih mudah jika kita pertama mengarsir untuk daerah yang bukan penyelesaiannya, gitu ya. Nah, nanti baru kita tentukan atau kita arsir, kita warnai untuk daerah penyelesaiannya. Oke, mungkin bisa diperhatikan saja biar lebih jelas. Nah, jadi di sini untuk menggambar daerah penyelesaiannya, nah, yang 2x plus 3y kurang dari sama dengan 18.000, kita cari dulu untuk persamaannya. 2x tambah 3y sama dengan 18.000, sehingga kita peroleh untuk titik potongnya, yaitu di A 9.000,0 dan B 0,6.000, gitu ya. Nah, kemudian kita tarik garis, karena berisi sama dengan berarti garis utuh. Nah, kemudian kita arsir apa bagian yang atau daerah yang bukan penyelesaiannya, ya. Nah, ini diarsir atau diwarnai ya, sama saja. Nah, kemudian, nah di sini ada cara cepat. Nah, cara cepat menentukan daerah penyelesaian untuk PT LDV. Nah, selain dengan menguji titik di luar garis tadi, Ibu misalkan uji tadi ya, titik 0,0 gitu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan daerah ini? Kita bisa lihat koefisien. Koefisien X-nya itu 2, ya. Koefisien X-nya kan berarti dia positif ya, bilangan positif. Nah, kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya. Nah, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Berarti, nah daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis atau di sebelah bawahnya. Gitu. Jadi, itu untuk daerah penyelesaian. Nah, karena untuk memudahkan kita dalam menentukan daerah penyelesaian, kita arsir atau warnai yang bukan penyelesaiannya. Ya. Oke, bisa diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari sama dengan 14.000. Nah, berarti persamaannya itu adalah 2x tambah y sama dengan 14.000. Jadi titik potongnya ada di C 7.000,0 dan D 0,14.000. Gitu ya. Nah, sehingga untuk daerah yang diarsir atau diwarnai adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, berarti karena tandanya kurang dari, berarti dia ada di penyelesaiannya ada di kiri. Nah, berarti kita arsir atau warnai yang di kanan, gitu ya. Jadi bisa dilihat pada gambar untuk daerah yang bukan penyelesaiannya ada di sebelah kanan dari garis, gitu ya. Oke, jadi itu silahkan bisa gunakan cara cepat atau dengan uji titik ya untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian, nah di sini ada lagi untuk pertidaksamanya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti kita arsir yang bukan penyelesaian yang di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0 kita arsir yang bukan penyelesaian yaitu di sebelah bawah dari sumbu X. Gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh di sana
sudah ada penunjuk bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak diarsir atau tidak diwarnai. Nah, bagaimana jika yang diminta adalah daerah penyelesaiannya itu yang diarsir atau diwarnai? Berarti kita patokannya di daerah ini ya, daerah yang tidak diarsir. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini adalah daerah penyelesaian di mana daerahnya itu diarsir atau diwarnai. Nah, jadi seperti itu dia. Oke. Kemudian, nah, di sini kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu melakukan uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan. Nah, pertama kita cari dulu untuk titik potongnya. Nah, titik potong antara garis 2x tambah 3y sama dengan 18.000 dan 2x tambah y sama dengan 14.000. Nah, kemudian kita peroleh titik potongnya adalah E. Dengan E sama dengan 6.000, 2.000. Ya, jadi koordinatnya 6.000, 2.000. Nah, kita langsung berlanjut ke uji titik pojok. Nah, uji titik pojok ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya apa? fxy sama dengan 5x tambah 3y. Nah, sekarang kita lihat titik-titik pojoknya ada O, B, E, C. Mungkin bisa dibalikkan lagi ke yang tadi ya. Nah, jadi O, B, E, C. Itu adalah titik-titik pojoknya ya. Oke. Baik. Tunggu lanjutkan. Nah, di sini untuk titik pojoknya ketika kita substitusi, ya, 0,0 ke dalam fungsi tujuan, kita peroleh hasilnya 0. Kita substitusi 0,6000, kita peroleh 18.000. Kita substitusi 6.000, 2.000, kita peroleh 36.000. Kita substitusi 7.000,0, kita peroleh 35.000. Nah, di antara itu yang paling maksimum adalah 36.000 ya. Sehingga kesimpulannya, jika Beni memesan 5 mangkok soto dan 3 gelas es teh di kantin, maksimum uang yang harus dibayarkan adalah Rp36.000. Gitu ya. Jadi itu hasil dari uji titik pojok. Baik, jadi di sini Ibu akan memberikan satu contoh soal yang mana penyelesaiannya bisa menggunakan metode garis lidik ya. Jadi sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan langkah-langkah dari penggunaan metode garis lidik. Oke, jadi soalnya adalah tentukan nilai optimum fungsi tujuan fxy sama dengan 2y min x dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Di sini sistem pertidaksamaan yang dimaksud adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Di mana pertidaksamaannya itu adalah yang pertama 2x plus y kurang dari sama dengan 6, y lebih dari sama dengan 2 dan x lebih dari sama dengan 0. Baik, jadi langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan menggunakan metode garis selidik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian dari SPT-LDV. Nah, yang pertama di sini kita ambil untuk pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Ya, kita tentukan untuk daerah penyelesaiannya. Nah, di sini agar lebih mudah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, jadi kita akan warnai atau arsir atau tandai daerah yang bukan penyelesaiannya terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi setelah kita membuat garis batas, yaitu 2x plus y sama dengan 6, yang berbentuk garis utuh di sini ya, karena tanda ketidaksamaannya itu memuat sama dengan. Nah, itu garisnya melalui titik 3,0 dan 0,6 ya. Jadi itu sudah kita buat, kemudian kita uji tanda, misalkan substitusi 0,0 karena dia terletak di luar garis ya, di luar garis batas. Ya, ternyata 0,0 itu memenuhi, sehingga daerah yang bukan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Oleh karena itu kita warnai daerah tersebut ya. Oke, jadi daerah yang diwarnai adalah yang tidak memuat 0,0 karena daerah yang memuat 0,0 adalah daerah penyelesaian ya. Oke, mau lanjutkan. Nah, kita sekarang menentukan daerah penyelesaian dari y lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita warnai atau arsir atau tandai daerah yang bukan penyelesaiannya. Gitu. Nah, jadi kita lihat di sini untuk daerahnya. Nah, jadi yang diwarnai itu adalah daerah yang bukan penyelesaian ya,
karena Y lebih dari sama dengan 2, berarti dia dengan batas Y sama dengan 2, berarti daerah penyelesaiannya adalah yang terletak di bagian atas, gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0. Ya, berarti garis batasnya adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y ya, di sumbu Y. Nah, kita akan warnai yang bukan penyelesaian. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang bukan penyelesaian adalah yang terletak di sebelah kiri dari sumbu Y ya. Karena penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 0 yang letaknya di sebelah kanan sumbu Y. Oke, jadi kita bisa tentukan di sini bahwa daerah penyelesaian dari SPTLTV tersebut adalah, nah bisa dilihat adalah daerah 1, di mana daerah ini sama sekali tidak diwarnai atau diarsir, ya. Nah, jadi ini adalah daerahnya. Jadi daerah penyelesaiannya, nah karena kita mengikuti ya yang ada di buku bahwa daerah yang merupakan penyelesaian itu adalah yang diwarnai, nah maka kita kan sudah menentukan daerahnya, daerah penyelesaiannya. Maka kita bisa menentukan ya, kita bisa menentukan daerah yang merupakan penyelesaiannya dengan mewarnainya, gitu. Sedangkan untuk daerah yang lainnya bisa dihilangkan untuk warna atau arsirannya. Nah, jadi kita memperoleh daerah penyelesaian dari SPTLDV tersebut ya berupa daerah yang dibatasi dengan titik-titik pojok A, B, C. Mana A itu koordinatnya adalah 0,6, B adalah 0,2, C 2,2. Gitu. Ya, jadi sudah diketahui untuk daerah penyelesaiannya, sudah ditemukan. Sekarang kita tinggal melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan persamaan garis lidik. Nah, jadi dari fungsi tujuan f(x,y) itu sama dengan 2y min x, diperoleh bahwa persamaan garis lidiknya adalah 2y min x sama dengan min 2. Ya, diperoleh min 2 itu adalah hasil perkalian dari koefisien y dan x, yaitu 2 kali min 1. Sehingga hasilnya adalah min 2 ya, untuk memudahkan kita dalam menggambar persamaan garis lidik tersebut. Nah, bisa digambarkan di sini ya untuk garis lidik 2y min x sama dengan min 2. Nah, bisa kalian lihat bahwa garis tersebut memotong sumbu x di 2,0 dan sumbu y di 0,-1. Oke, itu dia untuk garisnya yang berwarna biru. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa persamaan dari garis lidik ini 2y min x sama dengan min 2 itu dapat dirubah bentuknya menjadi y sama dengan setengah x min 2. Dimana dari bentuk y sama dengan mx plus c gitu ya. Jadi bentuk umum dari persamaan garis. Nah, diperoleh bahwa gradien m atau koefisien x-nya adalah setengah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar garis-garis lidik yang sejajar dengan garis 2y min x sama dengan min 2 dan melalui setiap titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, jadi ingat lagi bahwa teori garis sejajar itu adalah garis yang memiliki gradien yang sama. Jadi untuk selanjutnya garis-garis lidik ini ya akan memiliki gradien setengah juga. Nah, yang pertama kita akan gambarkan untuk garis dengan gradien setengah dan melalui titik pojok 2,2. Nah, menggunakan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1, kita peroleh bahwa persamaan garis tersebut adalah y sama dengan setengah x plus 1. Bisa dilihat di gambar ya, pada garis warna hijau, di sana adalah garis dengan persamaan y sama dengan setengah x plus 1. Gitu ya, dimana dia melalui titik 0,1 dan titik 2,2. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggambarkan untuk garis yang bergradien setengah dan melalui titik pojok 0,2. Ya. Setelah kita substitusi ke dalam bentuk umum dari persamaan garis yang melalui satu titik tertentu dan gradien m gitu ya.
diperoleh bahwa persamaannya adalah Y sama dengan setengah X plus 2. Nah, bisa dilihat pada gambar untuk garis yang berwarna merah, ya. Jadi itu adalah garis dengan gradien setengah dan melalui titik pojok 0,2. Oke, nah selanjutnya kita akan menggambar garis dengan gradien setengah dan melalui titik pojok 0,6. Jadi persamaannya Y sama dengan setengah X plus 6. Bisa dilihat pada gambar untuk garis yang berwarna kuning, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum fungsi tujuan, di mana nilai optimum ini dapat diperoleh dengan mensubstitusi koordinat titik pojok yang dilewati oleh garis lidik tersebut pada fungsi tujuan fxy sama dengan 2y min x. Nah, bisa dilihat untuk gambar yang tadi, di sini terdapat daerah penyelesaian dari SPTLDV, kemudian garis lidik dan garis selidik yang sejajar, gitu ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan, nah kita substitusi ya untuk setiap koordinat titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut, maka kita peroleh untuk titik pojok yang pertama A 0,6, fxy itu sama dengan 2 kali 6 ya. 2 kali 6 min 0 sama dengan 12. Nah, kemudian untuk titik B 0,2, jadi fxy F 0,2 itu kita peroleh 2 kali 2 min 0 sama dengan 4 ya. Nah, kemudian untuk C ya, koordinat titik C jadi 2,2 kita peroleh F 2,2 itu sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita bisa tentukan untuk nilai minimum yang terkecil adalah 2, nilai maksimumnya adalah 12. Nah, bisa perhatikan pada gambar di sana ada tanda panah ya. Jika misalkan garis lidik ini ya dibuat seolah-olah dia bergeser gitu ya. Bergeser ke kiri atas. Jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari pergerakan itu ya, bahwa titik minimum itu diperoleh dari atau pada ya titik pojok yang paling awal dipotong oleh garis lidik. Nah, jadi yang paling awal dipotong kan yang titik C, 2,2. Kita bisa lihat dari tabel itu bahwa dia memang yang menghasilkan nilai minimum. Jadi dia titik minimumnya. Nah, kemudian titik maksimum itu diperoleh pada titik pojok yang paling akhir dipotong oleh garis lidik, yaitu titik A 0,6. Ya, jadi dari pergerakan itu bisa kita lihat yang paling akhir dipotong memang A 0,6 ya. Dan dilihat pada tabel, di mana setelah kita substitusi titik A ke fungsi tujuan, kita peroleh hasil 12 dan itu merupakan nilai maksimum. Berarti memang benar jika titik A ini adalah titik maksimum gitu ya. Jadi ini teorinya ya. Jadi kalian bisa langsung geser saja, kalian akan peroleh untuk titik minimum dan maksimumnya ya dari menggeser garis lidik tersebut gitu. So kalian bisa substitusi ya koordinat titiknya ke fungsi tujuan untuk memperoleh nilainya ya. Jadi nilai minimum dan nilai maksimumnya. Oke, jadi itu untuk penggunaan metode garis lidik untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang di sini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, jadi sekian untuk video kali ini terkait dengan program linear. Silahkan kalian bisa latihan soal lebih banyak lagi ya dengan berbagai metode dalam mencari nilai optimum dari suatu fungsi tujuan dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel.